Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi di channel Arma TV. Oke, kali ini aku mau review alur cerita film The Mermaid yang rilis tahun 2016. Film ini disutradarai oleh Stephen Chow. Film ini menceritakan perjuangan para makhluk laut yang melindungi tempat tinggal mereka dari alat yang bernama sonar, di mana sonar ini sangat berbahaya bagi makhluk laut. Alat ini dipasang di sebuah teluk bernama Teluk Hijau, karena akan dibangun sebuah proyek reklamasi. Bagaimana ceritanya? Mari kita saksikan. Scene berawal di sebuah tempat pelelangan, di mana mereka melelang sebuah teluk bernama Teluk Hijau, yang nantinya akan dibangun sebuah proyek reklamasi. Pelelangan pun dimenangkan oleh pria kaya bernama Liu. Liu kemudian mengadakan acara pesta atas keberhasilannya itu, dan mengundang beberapa teman-temannya. Ia lalu menunjukkan sebuah miniatur Teluk Hijau miliknya. Acara itu dihadiri oleh Paman Rich, pria dengan pakaian motif kucing garung bernama Cheng, dan gadis cantik bernama Roland. Cheng lalu membaca surat izin pembangunan reklamasi. Ia pun kesal karena teluk hijau yang dijualnya bisa dikembangkan lagi. Cheng pun bersiap ingin pergi. Liu pun membuka minuman dan yang terjadi, jetpack milik Cheng terbang tak terkendali dan diikuti oleh para bodyguard. Sampai akhirnya dia pun dismash dengan kursi. Scene berlanjut pada sebuah pesta di belakang rumah Liu. Terlihat Liu menikmati pesta dan dikelilingi banyak wanita. Roland kemudian datang dan melemparkan jam tangannya ke kolam dengan tujuan untuk mengusir para wanita itu. Dan pada saat mereka akan berciuman, tiba-tiba datang seorang gadis aneh bernama Sansan. Dengan sigap seorang bodyguard langsung meringkus si Sansan. Sansan kemudian memberikan nomor handphonenya kepada Liu, dan setelah itu ia pun pulang. Para kawanan Liu tinggal di sebuah kapal tanker yang tak terpakai, karena hanya di tempat itu yang aman dari sonar. Sesampainya di rumah, Sansan kemudian membuka semua pakaiannya, dan ternyata dia adalah seorang putri duyung yang cosplay jadi putri duyung. Waduh, gimana tuh? Ada-ada aja nih si Sansan. Duyung kok cosplay jadi duyung? Scene berlanjut pada seorang nenek, sebut saja nenek duyung. Nenek duyung menceritakan bahwa nenek moyang manusia adalah kera, dan semua manusia itu jahat. Jadi berhati-hatilah terhadap mereka. Namun belum siap ia bercerita, si nenek duyung malah tertidur. Lalu mereka mengadakan rapat OSIS yang dipimpin oleh gurita bernama Octopus, yang merencanakan pembunuhan terhadap Liu. Selesai rapat OSIS, mereka pun menunggu telepon dari Liu, dan tak lama berselang, si Liu pun menelepon. Liu berencana mengajak Sansan keluar dan akan menjemputnya 10 menit lagi. Mendengar hal itu, para kawanan Liu pun sangat bersemangat, dan mereka segera naik ke atas untuk mengatur strategi menyambut kedatangan Liu. Terlihat Octopus dan rekannya yang sudah bersiap dengan senjata di tangan mereka. Dan pada saat Sansan keluar, ternyata yang menjemput adalah para bodyguard si Liu. Sebelum Sansan naik ke mobil, si Octopus pun bergegas menyusulnya. Saat salah seorang bodyguard bertanya, Octopus mengaku sebagai pamannya Sansan. Lalu ia pun memberikan tas yang berisikan senjata kepada Sansan. Saat akan pergi, seorang bodyguard tak sengaja menginjak tentakel si Octopus. Ia pun berdalih telah menangkap seekor gurita dan akan segera membunuhnya. Si bodyguard lalu menawarkan bantuan dengan pisau dan api. Tentu saja si Octopus menolaknya. Ia mengatakan jangan membuang energi dan fokuslah pada tugas kalian. Dan lalu mereka pun pergi. Sesampainya di sana, Sansan menaruh racun di segelas air. Dan yang meminumnya adalah asistennya Liu. Sansan pun mengambil alkohol dan menuangkannya karena alkohol dapat menetralisir racun. Setelah sadar, ia malah diberikan air yang sama dan akhirnya dia tumbang lagi. Dan di saat yang bersamaan, Sansan pun melihat si Liu yang sedang marah-marah. Lalu ia pun bergegas untuk mengikuti si Liu. Sansan pun bersiap akan melemparkan seekor bulu babi kepada Liu. Namun pada saat akan melempar, aduh, suaranya mengkal kali. Di sini semua usaha si Sansan sia-sia karena semua yang dilemparkannya malah berbalik kepada dirinya. Akhirnya dengan mulut yang berbusa, Sansan merangkak ke bawah kursi dan ingin menusuk kaki si Liu yang sedang menari. Namun yang terjadi, dan sampai pada akhirnya, Liu pun memberikan sejumlah uang untuk menyuruh Sansan pergi, namun ia menolaknya.
Akhirnya mereka berdua pun pergi keluar dan makan ayam penyet bersama. Selesai makan, Liu pun memberikan cek kepada Sansan sebagai ucapan terima kasih. Namun yang terjadi, Sansan malah membakar cek tersebut. Melihat hal itu, Liu pun heran. Ia pun menanyakan siapa Sansan sebenarnya. Sansan berkata ia hanyalah gadis biasa. Akhirnya mereka pun melewati malam dengan naik beberapa wahana di pasar malam. Scene berlanjut di mana Liu mengantarkan Sansan pulang. Dan ternyata para duyung sudah bersiap dengan senjata di tangan mereka. Sansan mengajak Liu masuk dan menawarkan secangkir teh. Namun Sansan berubah pikiran dan menyuruh si Liu pulang. Mendengar hal itu, si Octopus pun merepet janda. Terlihat si Octopus yang sangat kesal karena sedikit lagi rencana mereka akan berhasil. Tak lama kemudian si Liu pun menelepon. Liu berencana akan mengajak Sansan jalan besok. Mendengar hal ini, para duyung pun sangat senang. Scene berlanjut pada Liu dan Sansan yang akan makan bersama. Ternyata Octopus menyamar sebagai koki. Ia pun mengeluarkan senjata dengan tentakelnya. Kemudian para bodyguard datang. Seorang bodyguard yang mengenali Octopus berkata, "Paman, kamu menangkap gurita lagi." Octopus berdalih ia membawa resep segar. Lalu dua orang koki datang. Karena sudah terpojok, ia pun harus merelakan tentakelnya untuk dimasak. Octopus mencoba menahan sakitnya, dipotong, digeprek, hingga di blender. Karena sudah tak tahan, Octopus menyemprotkan tinta hitam dan kemudian kabur. Liu kemudian memberikan sebuah cincin kepada Sansan dan ingin menikahi Sansan. Sansan lantas menolaknya dan mengatakan bahwa Liu telah salah paham. Di rumah, Octopus menceramai Sansan. Rencana mereka selalu gagal karena Sansan jatuh cinta kepada Liu. Tiba-tiba Liu pun datang dan melihat Sansan dalam wujud aslinya. Liu pun kaget melihat ada banyak duyung di tempat itu. Liu pun bergegas ingin pergi, namun berhasil diringkus. Setelah sadar, Liu pun disidang. Octopus memarahi Liu karena telah memasang sonar di laut, yang mengakibatkan para duyung terpisah dari keluarganya, bahkan ada yang mati. Liu pun memohon untuk dibebaskan agar bisa membantu untuk mematikan sonar tersebut. Namun si Octopus tak percaya dan mencekik Liu dengan tentakelnya. Pada saat Liu akan kehabisan napas, Sansan datang menolong dengan memotong tentakel Octopus. Lalu Sansan menyuruh Liu untuk lari. Liu pun dengan cepat melompat dari kapal tanker itu. Terlihat Octopus yang sangat kesal dan kecewa dengan Sansan. Scene berlanjut pada Liu yang mendatangi kantor polisi. Ia melaporkan bahwa ia telah diculik Putri Duyung. Mendengar cerita Liu, kedua polisi itu menertawainya. Karena tak mendapat respon dari polisi, Liu pun pergi. Ia menceritakan hal itu pada asistennya, namun ia malah dianggap gila. Kemudian Liu mendatangi tempat penelitian sonar dan ingin merasakan sendiri sonar tersebut. Akhirnya di sini Liu pun sadar bahwa sonar itu sangat berbahaya. Liu pun memanggil para investor dan mengatakan sonar itu harus segera dimatikan. Para investor pun menolaknya. Kemudian Roland datang dan setuju untuk mematikan sonar tersebut. Roland mendatangi ruang penelitian dan mengatakan Liu telah menemukan Putri Duyung dan mereka pun berencana untuk menangkap para duyung itu. Roland dan pasukannya pun mendatangi lokasi tempat para duyung berada. Mereka menembaki para duyung itu. Karena merasa terdesak, para duyung pun naik ke atas dan langsung dihajar habis-habisan. Si Sansan juga tak luput dari penangkapan itu. Untungnya, dia berhasil melepaskan diri. Sansan pun mencoba kabur dan berjuang sekuat tenaga agar tidak tertangkap. Saat Sansan berhasil ditangkap, Octopus pun datang menyelamatkannya. Dan si Octopus pun langsung melemparkannya keluar. Namun sayangnya, ia malah terjaring. Tapi Sansan masih bisa melepaskan diri. Di sini terlihat kondisi Sansan yang sudah kelelahan dan tak berdaya. Dan saat Sansan terpojok, untung si nenek duyung datang menyelamatkannya. Walah nek, kemana aja sih kok baru nongol sekarang? Dengan jurus pengendalian air si nenek duyung, para pasukan pun berhasil dilumpuhkan. Tapi sayangnya, si nenek malah tertembak hingga terlempar keluar. Si nenek kemudian mengatakan sonarnya telah dimatikan dan lautnya sudah aman. Sansan dan yang lainnya pun segera melompat ke laut. Roland pun datang dan menembak Sansan dengan basoka hingga ia terlempar ke darat. Di sisi lain, Liu yang ingin menolong malah terjebak macet.
Sementara itu, Sansan yang sudah terluka parah pun akhirnya terpojok. Saat akan ditembak, Liu pun datang dengan menaiki jetpack dan mengatakan, siapa yang ingin membunuhnya, langkahi dulu mayatku. Ya, kayak di film-film bahasa Liu. Lah emang di film. Roland yang tak menghiraukannya pun mengambil senjata dan menembak mereka. Untungnya yang terkena cuma jetpack. Liu pun menggendong Sansan untuk mengembalikannya ke laut. Roland pun tak membiarkannya dan menembak Liu dengan panah. Liu berjuang sekuat tenaga agar bisa membawa Sansan kembali ke laut. Sampai akhirnya dia pun berhasil mengembalikan Sansan ke laut. Tak lama polisi pun akhirnya datang dan menangkap Roland beserta pasukannya. Scene berlanjut pada seorang mahasiswa yang mendatangi rumah Liu. Ia bermaksud untuk berterima kasih kepada Liu karena telah menyumbangkan semua hartanya untuk melindungi lingkungan. Liu kemudian mengenalkan istrinya yang bernama Lucy, yang ternyata adalah Sansan. Scene pun diakhiri dengan Liu dan Sansan yang menyelam untuk melihat keindahan laut, dan disusul dengan para duyung lainnya. Dan film pun selesai. Oh ya, buat kalian yang penasaran si Liu dapat jetpack dari mana? Jadi pas terjebak macet, si Liu bertemu dengan Cheng yang punya jetpack. Jadi ya dipinjamnya lah. Nah gengs, gimana menurut kalian ceritanya? Walaupun banyak adegan kekerasannya, tapi sebenarnya ini film komedi. Karena terlihat dari beberapa scene yang menampilkan adegan-adegan lucu. Oke, segitu aja untuk alur cerita The Mermaid-nya. Sampai bertemu di alur cerita film lainnya. Dadah.